Sejak suamiku mengaku jadi CEO, suami dan mertuaku tak henti menghinaku. Tapi saat aku datang ke kantornya, Satpam tertawa. Ternyata selama ini diam-diam dia berbohong untuk menjebakku. Saat itulah aku memutuskan. Aku akan pura-pura tidak tahu. Aku akan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri, dan aku akan memastikan mereka jatuh sedalam-dalamnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lantai keramik dingin terasa menembus telapak kaki Alia saat ia selesai membersihkan dapur. Sudah pukul 10 malam, dan ini adalah ritualnya. Menunggu kepulangan Rendra, suaminya, sambil memastikan tidak ada satupun piring kotor tersisa di wastafel. Ibu Ratna, mertuanya, sudah mendengkur di kamarnya. Keheningan di rumah kecil itu terasa berat, seolah menekan pundaknya yang seringkali ia sembunyikan di balik balutan hijab sederhananya. Alia menghela napas. Jemarinya yang lelah mengusap tepi meja makan yang mengkilap. Ia hidup untuk melayani. Setidaknya itulah yang selalu didengungkan Ibu Ratna di telinganya. Tiba-tiba suara pintu depan dibanting terbuka. Rendra pulang, tapi langkah kakinya tidak seperti biasa. Jika biasanya langkah itu berat dan lesu, malam ini terdengar hentakan penuh energi yang arogan. Alia buru-buru merapikan jilbabnya dan berjalan ke ruang tamu. Rendra berdiri di tengah ruangan, melempar tas kerjanya sembarangan ke sofa. Jasnya yang selalu tampak sedikit kebesaran, ia lepas dan lempar juga. Wajahnya memerah, tapi bukan karena marah. Itu adalah rona kemenangan yang membuat Alia merasa asing. "Ibu Alia," teriak Rendra. Suaranya menggelegar. Ibu Ratna tergopoh-gopoh keluar dari kamar. Rambutnya yang kusut ditutupi seadanya dengan ciput tidur. "Ada apa, Rendra?" Malam-malam teriak. "Kayak di hutan saja." Gerutunya. Rendra tidak peduli. Dia membusungkan dadanya, dagunya terangkat tinggi. "Bu," katanya. Suaranya bergetar penuh drama. "Mulai hari ini hidup kita berubah. Anak ibu sudah resmi diangkat menjadi CEO." Hening sejenak. Alia mengerjap mencoba mencerna informasi itu. CEO? Rendra? Suaminya? Yang sering mengeluh soal pekerjaannya yang tidak jelas itu. Ibu Ratna menutup mulutnya. Matanya yang tadinya mengantuk kini membelalak lebar. Lalu dalam satu gerakan teatrikal yang mengejutkan, Ibu Ratna menjatuhkan dirinya ke lantai. "Ya Allah, sujud syukur anakku. Anakku jadi CEO." Ibu Ratna benar-benar bersujud di lantai, menangis meraung-raung. "Akhirnya Rendra, akhirnya kamu buktikan siapa kamu. Akhirnya kita bisa keluar dari rumah sempit ini." Rendra tertawa, tawa yang besar dan angkuh. Dia menarik ibunya berdiri dan memeluknya. "Tentu saja, Bu. Ibu kira aku main-main selama ini. Ini semua hasil kerja kerasku." Alia berdiri mematung di ambang pintu dapur. Dia ingin merasa bahagia. Sungguh, ini berita baik. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Cara Rendra mengumumkannya, reaksi Ibu Ratna yang berlebihan. Rasanya seperti menonton adegan sinetron yang sudah dihafal naskahnya. Dia melangkah maju perlahan. "Mas Rendra, selamat ya. CEO di perusahaan apa, Mas?" tanyanya lembut. Rendra dan Ibu Ratna serentak menoleh padanya. Pelukan mereka terlepas. Wajah Ibu Ratna yang tadinya basah air mata haru, kini mengeras menjadi cemoohan. Alia, kamu ini memang tidak mengerti apa-apa ya? Pertanyaanmu itu tidak penting. Yang penting itu suamimu sekarang CEO, orang besar." Rendra mendengus. "Menara Sentra. Puas sudah. Sana buatkan aku kopi. Kopi paling mahal yang kita punya. Aku mau merayakan." Alia mengangguk patuh. "Baik, Mas." Malam itu adalah titik baliknya. Perlakuan mereka yang sebelumnya sudah seringkali dingin, kini berubah menjadi penghinaan terbuka. Saat Alia menyajikan kopi, Ibu Ratna langsung mengomentari cangkirnya. "Cangkir begini, kamu mau bikin malu suamimu. Besok kita beli satu set cangkir porselen impor. Istri CEO tidak boleh pakai barang murahan." Saat makan malam keesokan harinya, Alia memasak rendang, makanan kesukaan Rendra. Tapi Rendra hanya mengaduk-aduk nasinya. "Masakanmu ini rasa kantin, Alia. Tidak ada levelnya. Besok aku mau makan malam di restoran Hotel Bintang L. Kamu harus belajar standar hidup kita yang baru." "Tapi Mas," Alia mencoba bersuara. "Tapi apa?" Sela Rendra tajam. "Kamu itu sekarang istri pejabat tinggi perusahaan. Dandan sedikit. Lihat jilbabmu itu. Kusam. Tidak pantas. Malu-maluin aku saja. Kamu itu tidak usah banyak tanya urusan kantor. Otak kamu tidak akan sampai. Urus saja dapurmu dan pastikan kamu terlihat pantas bersanding denganku." Alia menunduk menelan nasi yang terasa seperti pasir. Hinaan itu adalah strategi. Dia bisa merasakannya.
Mereka ingin dia merasa kecil, merasa bodoh, merasa tidak pantas. Setiap hari Ibu Ratna akan membandingkannya dengan istri-istri pejabat yang ia lihat di televisi. Lihat itu, tasnya saja ratusan juta. Kamu pakai tas hadiah pernikahan yang sudah buluk. Alia hanya diam. Dia menelan semuanya, tapi dia bukan wanita bodoh. Dia cerdas, hanya saja kesabarannya sering disalahartikan sebagai kepasrahan. Dia tahu suaminya. Rendra itu pemalas. Rendra tidak punya riwayat pendidikan yang cemerlang. Bagaimana bisa dia melompat jadi CEO di Menara Sentra, salah satu gedung perkantoran paling elit di kota? Kecurigaan itu memuncak seminggu kemudian. Ibu Ratna sedang pamer kepada tetangga. Lewat telepon menceritakan betapa mewahnya kantor baru Rendra. Alia yang sedang mengepel lantai mendengar percakapan itu. Iya Jeng, ruangannya di lantai paling atas. Pemandangannya seluruh kota. Ada meja kayu jati asli, kursinya saja puluhan juta. Rendra yang sedang duduk di sofa sambil membaca koran, lebih tepatnya memelototi halaman bursa saham yang tidak ia mengerti, merasa terganggu dengan suara Alia mengepel lantai. Dia berdecak kesal. Kamu ini berisik sekali sih. Hardipnya. Alia berhenti. Maaf Mas Rendra. Mungkin karena kesal, atau mungkin karena ingin pamer, Rendra mengeluarkan ponselnya. Dia membuka sebuah foto dan menyodorkannya ke wajah Alia. Nih lihat. Biar otak udangmu itu ada gambaran. Ini ruanganku. Lihat. Lebih besar dari seluruh rumah ayahmu. Tahu? Alia terpaksa melihat foto itu. Memang benar. Sebuah ruangan mewah. Meja besar mengkilap. Kursi kulit hitam yang gagah. Dan jendela raksasa dari lantai ke langit-langit yang menunjukkan pemandangan kota dari ketinggian. Rendra duduk di kursi itu. Tersenyum pongah ke arah kamera, mengenakan jas yang rapi. Alia ingin memalingkan muka. Tapi matanya menangkap sesuatu. Sesuatu yang sangat janggal. Di pantulan jendela kaca raksasa di belakang Rendra. Pantulannya agak buram, terdistorsi oleh cahaya matahari sore. Tapi Alia bisa melihatnya dengan jelas. Sosok yang mengambil foto itu. Sosok itu memegang ponsel, dan di belakang sosok itu ada pantulan Rendra. Bukan Rendra yang sedang duduk di kursi CEO. Tapi Rendra yang sedang berdiri di dekat pintu. Dan di pantulan buram itu, Alia melihat suaminya mengenakan seragam. Seragam dua warna, biru muda dan biru tua, persis seperti seragam yang biasa dipakai para petugas kebersihan atau OB di gedung-gedung besar. Jantung Alia berdebar kencang. Dia pasti salah lihat. Itu hanya trik cahaya. Pantulan yang menipu. Dia menarik napas. Mencoba menenangkan diri. Kenapa? Kadat. Terpana kamu kan? Ejek Rendra menarik kembali ponselnya. Alia memaksakan senyum tipis. Hebat Mas. Ruangannya bagus sekali. Tentu saja. Sahut Ibu Ratna dari seberang ruangan. Masih memegang telepon. Suami siapa dulu? Rendra. Alia kembali ke pekerjaannya. Melanjutkan mengepel lantai. Tapi pikirannya tidak lagi di situ. Tangannya gemetar. Gambaran pantulan di jendela itu terus berputar di kepalanya. Seragam biru itu. Kecurigaan yang tadinya hanya bisikan kecil kini berubah menjadi lonceng alarm yang memekakkan telinga. Ada sesuatu yang sangat-sangat salah dengan suaminya. Hari-hari berikutnya, tekanan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Alia kini benar-benar diperlakukan seperti pembantu yang tidak dibayar. Setiap hari Ibu Ratna akan memberinya daftar tugas yang tidak masuk akal. Membersihkan setiap sudut rumah sampai mengkilap. Memasak 3 jenis lauk berbeda untuk sarapan Rendra. Dan memastikan kemeja CEO suaminya licin sempurna tanpa satupun kerutan. Alia menuruti semuanya dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena dia sedang mengamati. Rendra semakin arogan. Dia pulang semakin malam. Seringkali membawa kantong belanjaan berisi barang-barang bermerek yang Alia tahu harganya mahal. Dia akan melempar kantong itu ke depan Ibu Ratna. Nih Bu, tas baru. Biar Ibu pantas jadi ibunya Sio. Ibu Ratna akan memekik girang. Memamarkan tas itu pada Alia. Lihat ini. Baru hidup. Kamu kapan mau ganti jilbab bulukmu? Alia? Malu aku lihatnya. Alia hanya tersenyum. Dia memerhatikan. Tidak satupun barang bermerek itu dibelikan untuknya. Dia juga memerhatikan, Rendra seringkali menerima telepon dengan gugup. Dia akan berjalan ke halaman belakang, berbicara dengan suara pelan dan marah, lalu kembali ke dalam rumah dengan wajah stres yang coba ia tutupi dengan amarah. Suatu malam, Alia sedang menyiapkan makan malam ketika Rendra dan Ibu Ratna memanggilnya ke ruang tamu. Keduanya duduk di sofa dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. Ini adalah rapat. Dan Alia tahu, dia adalah targetnya. Alia, duduk, kata Rendra. Nadanya memerintah. Alia duduk di kursi kayu kecil di seberang mereka. Kedua tangannya tertaut di pangkuan. Ibu Ratna berdeham memulai sandiwara. Alia, kamu ini sayang tidak sama suamimu. Sayang tidak sama keluarga ini. Alia menatap mertuanya.
Tentu saja saya sayang, Bu. Bagus kalau begitu. Ibu Ratna mengangguk-angguk. Kalau sayang, kamu pasti mau membantu suamimu. Rendra ini lagi ada proyek besar. Iya kan? Nak Rendra mengangguk, mengambil alih. Dia mencondongkan dadanya ke depan, memasang wajah seorang pebisnis ulung. Begini Alia, aku jelaskan pakai bahasa sederhana ya, biar kamu mengerti. Dia sengaja berhenti menikmati penghinaan kecil itu. Perusahaan sedang mau ekspansi. Kita mau buka cabang baru di luar negeri. Ini proyek offshore yang sangat sensitif, butuh modal cepat, suntikan dana segar. Alia diam mendengarkan dengan seksama. Para investor lama ragu-ragu. Biasa, birokrasi. Nah, aku sebagai CEO punya kesempatan emas. Aku bisa memasukkan investor baru, investor pribadi. Keuntungannya sangat besar. Kita bicara soal puluhan miliar dalam 6 bulan. Jantung Alia mulai berdebar lagi. Arah pembicaraan ini sudah bisa ia tembak. Papa kamu, lanjut Rendra. Matanya menatap Alia tajam. Pak Darmawan, beliau punya uang kan? Uangnya banyak kebanyakan mengendap di bank, tidak produktif. Mas, potong Alia. Suaranya pelan namun tegas. Maksud Mas? Jangan bodoh Alia, bentak Ibu Ratna, kehilangan kesabarannya. Maksud suamimu itu minta papa emu investasi, masa begitu saja tidak mengerti? Rendra mengangkat tangannya, menenangkan ibunya. Bukan minta, Bu, menawarkan kesempatan emas. Aku butuh 10 miliar, cepat bilang sama papamu. Kalau beliau transfer minggu ini, aku jamin 6 bulan lagi uangnya jadi 20 miliar. Ini win-win solution. Papa emu untung, aku juga bisa mengamankan posisiku sebagai CEO. Alia menatap suaminya. Kebohongan itu begitu nyata. Pantulan seragam OB di foto itu kembali terlintas. Seorang CEO perusahaan raksasa di Menara Sentra yang katanya mau ekspansi ke luar negeri, tapi butuh modal 10 miliar dari mertuanya dan memintanya lewat istri yang setiap hari ia hina. Ini bukan bisnis, ini penipuan. Kenapa, Mas? Alia bertanya dengan suara tenang, menahan gemetar. Kenapa perusahaan sebesar itu butuh uang dari papa? Bukankah perusahaan punya modal sendiri? Punya bank. Wajah Rendra memerah padam. Amarahnya meledak. Sudah aku bilang, otak kamu tidak akan sampai. Ini namanya strategi bisnis. Kamu mau menghalangi suamimu sukses. Hah? Kamu mau kita tetap tinggal di rumah petak ini selamanya. Kamu sengaja kan? Kamu tidak suka aku lebih sukses dari ayahmu. Rendra, tenang. Ibu Ratna kini ikut panik melihat reaksi Alia yang tenang. Alia, dengar, ini demi kebaikan kita semua. Kamu tinggal bilang saja ke papamu. Apa susahnya? Bilang saja, menantumu ini CDO hebat. Mau kasih kesempatan papa emu jadi lebih kaya. Gampang kan? Alia menunduk sejenak. Dia menarik napas panjang. Dia tidak bisa melawan mereka sekarang. Tidak di sini. Dia butuh bukti yang lebih kuat. Baik Mas, baik Bu, katanya sambil mengangkat wajah. Dia memasang ekspresi ragu yang dibuat-buat. Nanti Alia coba bicara sama papa. Rendra dan Ibu Ratna saling pandang. Mereka mengira sudah menang. Rendra tersenyum miring. Bagus, memang seharusnya begitu. Jangan sampai kamu jadi istri durhaka yang menghalangi rezeki suami. Alia mengangguk, lalu berdiri. Saya permisi ke dapur dulu, melanjutkan masak. Saat dia berbalik, senyum miring Rendra dan Ibu Ima berubah menjadi senyum kemenangan yang licik. Alia mendengarnya, tapi dia terus berjalan di dapur. Tangannya mencengkeram tepi meja begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia harus tahu yang sebenarnya. Dia harus pergi ke Menara Sentra. Keesokan harinya, Alia berdandan rapi. Dia memilih gamis terbaiknya dan hijab berwarna pastel yang bersih. Dia bilang pada Ibu Ratna bahwa dia akan pergi ke pengajian di Masjid Agung. Ibu Ratna mengizinkannya pergi, sambil mencibir agar Alia mendoakan proyek besar suaminya lancar. Alia naik taksi online. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Dia merasa seperti mata-mata di film. Takut, tapi juga bertekad bulat. Dia harus melakukan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ayahnya, Pak Darmawan yang sudah bekerja keras seumur hidup. Dia tidak akan membiarkan ayahnya ditipu oleh menantunya sendiri. Taksi berhenti di depan lobi Menara Sentra. Gedung itu menjulang tinggi, megah dan berkilauan di bawah sinar matahari. Kaca-kaca birunya memantulkan langit. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian kerja mahal. Langkah mereka cepat dan percaya diri. Untuk sesaat, Alia merasa kecil. Dia merapikan jilbabnya. Mungkinkah dia yang salah? Mungkinkah Rendra benar-benar bekerja di sini?
Mungkinkah pantulan foto itu hanya imajinasinya? Dia menarik napas, melangkahkan kakinya masuk ke lobi yang dingin ber-AC. Lantainya terbuat dari marmer impor yang begitu mengkilap hingga dia bisa melihat bayangan dirinya sendiri. Suasananya sibuk namun senyap. Hanya terdengar bunyi ketukan sepatu hak tinggi dan drink lift. Alia berjalan lurus ke meja resepsionis yang panjang dan modern. Seorang wanita muda berpenampilan sangat profesional menatapnya dengan senyum ramah. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Alia menelan ludah, mencoba membuat suaranya terdengar biasa. "Selamat siang, Mbak. Saya Alia. Saya mau bertemu dengan suami saya, Pak Rendra. Beliau CEO di sini." Senyum ramah di wajah resepsionis itu tidak berubah, tapi matanya sedikit mengerut. "Pak Rendra? Baik, Ibu. Boleh saya tahu nama lengkap beliau dan dari perusahaan apa?" Rendra Firmansyah, kata Alia. "Perusahaannya, saya kurang yakin, Mbak. Beliau hanya bilang beliau CEO di Menara Sentra." Resepsionis itu mengangguk paham. Dia mulai mengetik di komputernya. Alia menunggu. Jantungnya serasa ingin melompat dari dadanya. Dia memilin-milin ujung jilbabnya. Resepsionis itu menatap layar, mengerutkan kening, mengetik lagi, memeriksa daftar lain. Lalu dia melihat direktori besar di dinding. Dia kembali ke komputernya. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya resepsionis itu mengangkat wajahnya. Senyumnya masih profesional, tapi ada nada bingung yang tidak bisa disembunyikan. "Maaf, Ibu Alia." Jantung Alia berhenti berdetak. "Saya sudah periksa direktori seluruh perusahaan di gedung ini," lanjut resepsionis itu. "Tidak ada nama Rendra Firmansyah di jajaran direksi atau CEO kami. Mungkin salah eja." Suara Alia bergetar. Resepsionis itu menggeleng pelan. "Saya sudah cari berdasarkan nama Rendra saja. Tidak ada satupun CEO di seluruh gedung Menara Sentra ini yang bernama Rendra." Darah serasa mengalir dari wajah Alia. Kakinya lemas. Jadi benar semua itu bohong? Tapi suami saya, resepsionis itu menatapnya dengan iba. "Maaf, Ibu. Mungkin suami Anda bekerja di gedung lain." Alia tidak bisa berpikir. Kebohongan ini terlalu besar. CEO palsu. Untuk apa? Untuk menipu ayahnya. Rasa marah yang dingin mulai menjalar di hatinya. Dia harus pergi dari sini. "Ah, baiklah, Mbak. Mungkin saya yang salah dengar. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu." "Sama-sama, Ibu." Alia berbalik badan, berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar. Kepalanya pusing. Jadi apa pekerjaan Rendra sebenarnya? Bagaimana dia bisa mengambil foto di ruang CEO itu? Dan di mana dia sekarang? Saat Alia hampir sampai di pintu putar, dia melihat seorang satpam yang berdiri tegak di dekat posnya. Satpam itu, Pak Surya, pria berumur 50-an, dengan kumis rapi dan seragam yang licin. Memperhatikannya datang dengan tatapan bertanya yang ramah. Dia tampak seperti orang yang bisa dipercaya. Tipe pria yang telah melihat ribuan orang datang dan pergi setiap hari. Alia menguatkan hatinya. Dia harus terdengar seyakin mungkin. "Permisi, Pak." Suara Alia sedikit bergetar, tapi dia memaksanya agar tetap stabil. Pak Surya menyenyum. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Begini, Pak. Saya Alia, istri dari Pak Rendra. Beliau CEO di salah satu perusahaan di sini. Saya mau mengantarkan makan siang, tapi ponselnya tidak aktif. Tadi saya tanya resepsionis, tapi mereka tidak menemukan namanya." Alia sengaja mengucapkan kalimat itu, berharap Pak Surya bisa mengklarifikasi. Pak Surya mengerutkan keningnya dalam-dalam. "CEO, namanya Pak Rendra." "Iya, Pak Rendra Firmansyah," ulang Alia. Pak Surya menatap Alia dari atas ke bawah. Tatapannya bukan merendahkan, tapi penuh kebingungan. Seolah dia baru saja memberitahunya bahwa langit berwarna hijau. Lalu dia tertawa kecil, tawa canggung yang ditahan. "CEO, Rendra," ulangnya sekali lagi. "Maaf, Bu, Ibu ini bercanda ya?" Dada Alia kerasa sesak. "Saya serius. Pak suami saya bilang." "Rendra," potong Pak Surya masih dengan nada tidak percaya. "Setahu saya, yang namanya Rendra di gedung ini cuma satu orang, Bu. Dan dia..." Pak Surya menghentikan kalimatnya, seolah tidak enak hati. Dia melihat Alia yang berhijab rapi, wajahnya tulus dan penuh harap. Pak Surya seperti tidak tega. Dia kenapa, Pak?" desak Alia. Suaranya kini nyaris berbisik. Pak Surya menghela napas. Dia seperti membuat keputusan. "Ibu jangan tersinggung ya, tapi yang namanya Rendra di sini itu..." Tepat saat itu, bel servis di seberang lobi berbunyi. Pintu lift yang terbuat dari baja kusam itu terbuka. Pak Surya menunjuk dengan dagunya ke arah lift tersebut. "Nah, itu orangnya. Ibu lihat saja sendiri." Alia menelan ludah.
Jantungnya berdebar sangat kencang, memukul-mukul rusuknya seperti ingin keluar. Dia memutar tubuhnya perlahan, matanya menyipit fokus ke pintu lift servis yang terbuka. Pria itu keluar dari lift. Pria itu mendorong troli pembersih yang tinggi, penuh dengan ember, kain pel, botol-botol cairan pembersih, dan kantong sampah kuning. Pria itu mengenakan seragam 2 warna, biru muda di bagian atas dan biru tua di bagian celana. Punggungnya agak bungkuk karena lelah dan keringat membasahi pelipisnya. Pria itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya dengan lengan seragamnya. Dan Alia melihat wajahnya. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Lantai marmer di bawah kakinya terasa bergoyang. Itu Rendra, itu suaminya. Suaminya yang arogan, suaminya yang menghinanya. Suaminya yang mengaku sebagai CEO, Rendra Firmansyah seorang obis pria yang mengepel lobi, pria yang membuang sampah, pria yang pantulannya ia lihat di ruang CEO itu. Semuanya nyata. Rendra belum melihatnya. Dia sibuk mengatur botol di trolinya. Alia berdiri membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap. Menatap pria yang telah membohonginya, membohongi ibunya, dan kini berencana menipu ayahnya. Pak Surya menatap Alia dengan iba. Itu Rendra, Bu. Petugas kebersihan. Dia biasa shift malam, tapi hari ini dia tukar shift pagi. Orangnya baik, rajin. Alia tidak mendengar pujian Pak Surya. Telinganya berdenging. Tepat pada saat itu, seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Rendra mengangkat kepalanya. Pandangannya menyapu lobi yang ramai, dan matanya terkunci pada Alia. Waktu benar-benar berhenti. Alia melihat rahang Rendra jatuh. Matanya membelalak ngeri. Wajahnya yang tadi lelah dan berkeringat, kini berubah pucat pasi, seperti mayat. Botol pembersih yang sedang ia pegang jatuh dari tangannya, menimbulkan bunyi keras di lantai marmer kelang. Beberapa orang menoleh, termasuk Rendra. Tapi matanya cepat-cepat kembali menatap Alia. Dia membeku di tempat. Troli pembersihnya menjadi saksi bisu. Alia bisa melihat kepanikan murni di matanya, ketakutan seorang penipu yang tertangkap basah. Semua emosi bergolak di dalam diri Alia. Rasa sakit, amarah, kecewa, penghinaan. Dia ingin berlari ke sana, menampar wajahnya, menjerit di depan semua orang. Pembohong, penipu. Tapi dia tidak melakukannya. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya itu, otaknya bekerja dengan cepat. Jika dia membuat keributan sekarang, Rendra akan punya alasan. Dia akan mengelak. Dia akan memutar balikan fakta. Dia akan menjadikan Alia terlihat seperti istri gila. Tidak, dia tidak akan memberi Rendra kepuasan itu. Rencana jahat suaminya dan ibu mertuanya melintas di benaknya. 10 miliar investasi harta ayahnya. Tidak, permainan ini belum selesai. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Alia mengalihkan pandangannya dari Rendra. Dia memutuskan kontak mata itu. Dia menatap Pak Surya yang memandangnya dengan prihatin. Lalu, Alia melakukan hal yang paling tidak terduga. Dia tersenyum. Senyum tipis yang dipaksakan. "Ah," katanya. Suaranya gemetar, tapi dia berusaha keras mengontrolnya. "Bukan, Pak. Bukan dia. Saya pasti salah gedung. Maaf, Pak. Suami saya tidak mirip dia." Alia segera mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Dia mengangkat ponsel itu ke telinganya, seolah sedang menerima panggilan penting. Dia berbalik badan, memunggungi Rendra yang masih mematung di dekat lift service. "Halo? Halo, Pak?" Alia mulai berjalan cepat menuju pintu keluar. "Iya, ini Alia." "Oh, Papa di kantor?" Iya, Pak." Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak peduli jika Rendra mengejarnya atau memanggilnya. Dia hanya perlu keluar dari gedung itu. Dia berjalan melewati pintu putar, matanya lurus ke depan, napasnya tersengal-sengal. Dia berhasil. Dia keluar dari lobi. Udara panas di luar langsung menerpa wajahnya, kontras dengan dinginnya AC di dalam. Dia terus berjalan, ponsel masih menempel di telinga. Dia berjalan menyusuri trotoar gemetar hebat sebelum akhirnya memberi isyarat pada taksi yang lewat. Begitu pintu taksi tertutup, benteng pertahanannya runtuh. Alia terisak. Bukan isakan keras, tapi isakan pelan yang menyakitkan. Air mata mengalir deras, membasahi hijabnya. Dia menutup mulutnya agar sopir taksi tidak mendengar. Dia menangis bukan hanya karena dibohongi. Dia menangis karena penghinaan yang dia terima selama ini. Dia seorang sarjana ekonomi yang memilih menjadi istri rumah tangga demi mengabdi pada suami. Dihina habis-habisan oleh seorang pria yang bahkan tidak punya keberanian untuk jujur soal pekerjaannya. "Otak kamu tidak akan sampai," ejekan Rendra bergema di telinganya. Ironis, sangat ironis.
Dia menangisi kebodohannya sendiri karena mempercayai pria itu. Dia menangisi Ibu Ratna yang ternyata adalah komplotan jahat, bukan sekedar mertua cerewek. Mereka berdua, mereka merencanakan ini. Foto itu, seragam di pantulan itu nyata. Rendra sengaja mengambil foto di ruang Sio kosong saat sedang bersih-bersih. Tujuannya satu, menipu Pak Darmawan. Alia menangis selama 10 menit perjalanan. Sopir taksi itu meliriknya dari kaca spion dengan cemas, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu Alia berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Selesai. Cukup. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah buta, tapi amarah yang terfokus. Jika Rendra dan Ibu Ratna ingin bermain drama, baiklah, Alia akan menurutinya. Tapi mereka salah memilih pemeran utama wanita. Mereka pikir mereka mendapatkan domba yang penurut. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membangunkan seekor singa betina. Dia akan mengikuti permainan mereka. Dia akan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri. Dia akan memberi mereka tali, dan dia akan menonton mereka menggantung diri mereka sendiri dengan keserakahan mereka. Alia merapikan hijabnya. Dia melihat pantulan wajahnya di jendela taksi. Matanya merah dan bengkak, tapi tatapannya kini tajam. "Putar balik, Pak," katanya tiba-tiba. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi. "Supermarket. Saya mau beli bahan-bahan masakan mewah. Saya akan memasak makan malam paling enak malam ini." Sopir itu bingung tapi menurut. Alia bersandar di kursi. Rencana mulai tersusun di kepalanya. Dia akan menjadi istri Sio yang paling penurut. Dia akan menjadi umpan yang sempurna. Dan dia akan memastikan saat jebakannya terpasang, tidak akan ada jalan keluar bagi Rendra dan Ibu Ratna. Permainan baru saja mulai. Alia tiba di rumah 1 jam kemudian, menenteng 2 kantong belanjaan besar berisi bahan makanan mahal, daging sapi impor, udang gala segar, sayuran organik, dan beberapa bumbu impor yang harganya selangit. Dia sengaja menggunakan sisa uang belanja yang diberikan Rendra. Dia perlu membangun panggungnya. Ibu Ratna sedang menonton televisi di ruang tamu. Suara sinetron sore memenuhi ruangan. Dia melirik Alia dengan curiga. "Dari mana saja kamu?" katanya. "Pengajian. Kok pulangnya bawa belanjaan sebanyak ini, buang-buang uang?" Alia tersenyum, senyum termanis yang bisa ia kumpulkan. "Ini untuk makan malam, Bu. Spesial. Tadi di pengajian Ustadz Zahilah bilang kita harus memuliakan suami, apalagi suami Alia sekarang Sio. Alia mau masak enak malam ini." Kecurigaan di wajah Ibu Ratna Funtur digantikan dengan ekspresi puas. "Nah, begitu. Itu baru benar. Sudah sadar kamu rupanya. Bagus. Sana masak yang benar. Jangan sampai keasinan lagi." "Siap, Bu," kata Alia riang, lalu melenggang ke dapur. Di dapur, senyum Alia lenyap. Dia mulai bekerja. Tangannya bergerak cepat dan efisien, memotong daging, membersihkan udang, meracik bumbu. Tapi pikirannya 1000 kali lebih cepat. Dia menyusun skenario. Dia tahu Rendra pasti pulang dengan rasa takut yang luar biasa. Rendra melihatnya di lobi tadi siang. Rendra tahu, Alia tahu. Atau setidaknya Rendra mengira Alia adalah OB yang mirip dengannya. Itu adalah keuntungan Alia. Rendra pasti sedang panik memikirkan kebohongan apa lagi yang harus dia ciptakan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Apakah dia harus mengaku? Apakah dia harus marah? Alia tahu. Suaminya, Rendra, pengecut. Dia tidak akan mengaku. Dia akan memilih untuk berbohong lagi. Malam itu, Rendra pulang sangat larut, jauh lebih larut dari biasanya. Pukul 11 malam, Alia dan Ibu Ratna yang menggerutu karena harus menunggu lama, sedang duduk di meja makan. Meja itu penuh dengan hidangan mewah yang aromanya memenuhi ruangan. Pintu depan terbuka pelan. Rendra masuk seperti pencuri. Langkahnya ragu-ragu, wajahnya kusut dan pucat. Dia jelas tidak menyangka akan melihat Alia dan ibunya masih terjaga, duduk di depan pesta makan malam. Saat melihat Alia, mata Rendra memancarkan ketakutan. Dia mengamati wajah istrinya, mencari tanda-tanda kemarahan, kekecewaan, atau tuduhan. Tapi yang dia temukan adalah senyuman Alia. "Mas Rendra, sudah pulang?" sapa Alia dengan lembut, seolah tidak ada apa-apa. "Ayo Mas, makan dulu. Aku masak spesial buat Mas. Pasti capek ya? Meeting sampai malam?" Rendra membeku di tempat. Ini adalah reaksi yang paling tidak dia duga. Dia menatap Alia, lalu ke ibunya, lalu ke meja makan. Ibunya tampak sama bingungnya. Kamu masak semua ini?" tanya Rendra, suaranya serak. "Iya dong," sahut Ibu Ratna yang lebih dulu pulih dari kebingungannya. "Alia bilang dia mau memuliakan kamu. Ayo Rendra, cuci kaki tanganmu. Kita makan. Ibu sudah lapar dari tadi nungguin kamu." Rendra masih menatap Alia. Dia berjalan pelan ke meja makan, tidak melepaskan pandangannya dari istrinya. Dia duduk, Alia segera mengambilkan piring, mengisinya dengan nasi, udang bakar madu dan tumis daging sapi lada hitam. Dia menyajikannya di depan Rendra. "Silahkan dimakan Mas," kata Alia. Rendra menelan ludah. Dia bingung setengah mati. Apa yang terjadi?
Apakah Alia tidak melihatnya? Atau dia berhalusinasi di lobi tadi siang? Ataukah Alia melihatnya tapi mengira dia adalah OB yang mirip dengannya? Rendra melirik ibunya. Ibu Ratna yang tidak tahu apa-apa soal kejadian di lobi langsung menyantap makanan dengan lahap. Wah, enak ini. Alia tumben, masakanmu benar. Rendra mulai makan. Dia makan dalam diam. Pikirannya berkecamuk. Dia harus menguji Alia. Alia, katanya di sela-sela kunyahan. Kamu tadi siang kemana saja? Alia mengangkat wajahnya dari piring, menatap Rendra dengan mata jernih. Oh, aku ke pengajian di Masjid Agung, Mas. Seperti yang aku bilang ke ibu. Kenapa memangnya? Tidak, kata Rendra cepat. Tidak apa-apa. Dia tanya. Dia lega, sangat lega. Jadi Alia benar-benar tidak melihatnya. Atau mungkin Alia memang ke Masjid Agung dan tidak pernah ke Menara Sentra. Resepsionis atau satpam pasti tidak melaporinya. Dia aman. Kebohongannya aman. Arogansinya mulai kembali. Dia sudah lolos dari lubang jarum. Dia merasa tak terkalahkan. Ibu Ratna yang sudah selesai makan menatap Rendra penuh harapan. Jadi bagaimana Rendra? Soal investasi itu? Kapan Alia mau bicara sama ayahnya? Rendra menyeringih. Sekarang saatnya. Dia menatap Alia. Iya, Alia. Bagaimana? Ini kesempatan emas buat papamu. Alia meletakkan sendok dan garpunya. Dia menatap Rendra dan Ibu Ratna bergantian. Inilah saatnya. Dia menarik nafas. Dia memasang wajah gembira yang dibuat-buat. Mas, Ibu, katanya dengan suara bergetar haru. Alia punya kabar baik. Rendra dan Ibu Ratna langsung mencondongkan tubuh ke depan. Mata mereka berbinar. Tadi siang, lanjut Alia. Waktu aku di pengajian, aku kepikiran terus soal Mas Rendra. Aku bangga sekali sama Mas. Jadi aku telepon Papa. Jantung Rendra berdebar. Ini dia. Aku telepon Papa, ulang Alia, nyaris memekik. Aku ceritakan semuanya. Aku bilang suamiku sekarang CEO hebat di Menara Sentra. Aku bilang Mas Rendra lagi ada proyek besar, mau ekspansi ke luar negeri. Lalu papamu bilang apa? Desak Ibu Ratna tidak sabar, mencengkeram lengan Rendra. Alia tersenyum lebar. Papa senang sekali, Mas. Papa terharu. Beliau bilang akhirnya Alia, suamimu membuktikan dia menantu yang hebat. Papa bilang beliau bangga sekali sama Mas Rendra. Wajah Rendra memerah karena bangga. Seringai sombongnya merekah. Dia menepuk dadanya. Tentu saja, siapa dulu? Iya kan? Aku bilang juga apa? Timpa Ibu Ratna tertawa melengking. Dan soal investasi itu, Alia sengaja menggantung kalimatnya. Ruangan itu hening. Papa bilang, lanjut Alia, Papa mau investasi besar. Berapa? Teriak Ibu Ratna dan Rendra hampir bersamaan. Papa tidak sebut angkanya, tapi beliau bilang investasi besar. Papa percaya penuh sama Mas Rendra, kata Alia. Rendra rasanya ingin melompat dari kursinya. Dia berhasil, dia akan kaya. Dia memandang ibunya, dan mereka berdua berbagi tawa kemenangan yang rakus. Mereka berhasil menipu si bodoh Alia dan si tua bangka Pak Darmawan. Alia menunggu tawa mereka reda, lalu dia menjatuhkan umpan terakhirnya. Tapi tawa mereka langsung berhenti. Tapi apa? Tanya Rendra tajam. Alia memasang wajah sedikit cemas. Papa orangnya kan teliti sekali, Mas. Beliau bilang beliau mau investasi, tapi beliau mau lihat dulu kantor Mas. Wajah Rendra dan Ibu Ratna menedang. Bukan cuma itu, tambah Alia cepat-cepat. Beliau mau ketemu langsung sama Mas Rendra di kantor Mas. Minggu depan beliau mau serahkan ceknya langsung di sana, sebagai simbol kepercayaan. Keheningan total melanda meja makan. Rendra menatap Alia. Sisa-sisa kecurigaannya tadi siang kini lenyap total, digantikan oleh kepanikan baru. Ketemu di kantor minggu depan. Bagaimana caranya? Alia menatap suaminya dengan tatapan polos penuh dukungan. Mas, tidak apa-apa kan? Papa cuma mau yakin, katanya. Wajar kan? Mas pasti bisa atur kan? Mas Kano, kalimat terakhir itu adalah kunci. Mas Kano, itu adalah sanjungan sekaligus tantangan. Rendra yang egonya sudah melambung setinggi langit karena pujian palsu dari Pak Darmawan tidak mungkin mundur. Mundur berarti mengakui ada yang salah. Dia menelan ludah. Dia melirik ibunya. Ibu Ratna memberinya tatapan. Atur saja bagaimanapun caranya. Rendra memaksakan tawa yang kaku. Tentu saja bisa sayang, hal kecil. Itu bilang saja sama papamu. Atur saja waktunya. Minggu depan aku akan sambut beliau di kantorku dengan karpet merah. Asik!
Alia bertepuk tangan seperti anak kecil. Aku tahu, Mas Rendra pasti bisa. Aku bangga sekali. Alia berdiri. Ya sudah Alia, bereskan piring dulu ya. Kalian lanjut saja mengobrolnya. Dia membawa piring-piring kotor ke dapur. Begitu dia membelakangi mereka, senyum di wajahnya lenyap. Dia mendengar Rendra dan Ibu Ratna mulai berbisik-bisik panik di meja makan. Gimana ini Rendra? Kantor. Tenang Bu, aku bisa sewa, aku bisa atur. Yang penting uangnya cair. Alia tersenyum sinis sambil mencuci piring. Jebakan telah dipasang, waktu telah ditentukan. Dia memberi mereka waktu 1 minggu. 1 minggu bagi mereka untuk menyiapkan panggung sandiwara terbesar mereka. Dia mengeringkan tangannya. Dia berjalan ke kamarnya, meninggalkan suami dan mertuanya yang sedang menyusun skenario penipuan mereka. Alia menutup pintu kamarnya pelan. Dia menguncinya. Dia duduk di tepi tempat tidur. Dia mengambil ponselnya. Dia membuka kontak ayahnya. Dia tidak akan menelpon, terlalu berisiko. Dia mengetik sebuah pesan singkat. Pak Rendra dan ibunya berencana menipu Papa. Mereka butuh 10 miliar. Mereka akan mengundang Papa ke kantor Rendra minggu depan. Aku mohon Pak, ikuti permainanku. Jangan bereaksi apa-apa dulu. Pura-pura tertarik. Alia punya rencana. Dia menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Alia menatap ponselnya. Sekarang dia tidak sendirian lagi. Sang sutradara sudah memberi arahan. Para aktornya sedang panik berlatih, dan penonton utamanya, Pak Darmawan baru saja memberi tiket untuk pertunjukan barisan depan. Pesan Alia terkirim. Detik berikutnya, balasan dari ayahnya masuk. Hanya 1 kata. Hati-hati, Papa ikut. Jantung Alia sedikit tenang. Dia tidak sendirian. Di ruang tamu, suasana tegang. Begitu Alia masuk ke kamar, Ibu Ratna langsung menatap Rendra dengan panik. Rendra, bagaimana ini? Kantor minggu depan, kamu Dila menyetujuinya. Rendra mengusap wajahnya kasar. Dia juga panik, tapi egonya yang sudah terlanjur melambung tinggi ini melarangnya untuk mundur. Tenang Bu, tenang, aku bisa atur. Atur bagaimana? Desis Ibu Ratna. Kita mau tunjukkan apa? Lobi Menara Sentra. Terus bilang kamu CEO-nya. Begitu Pak Sanjaya tanya ruanganmu, kita mau bilang apa? Lagi direnovasi? Bukan, bentak Rendra. Aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan pakai Menara Sentra. Terlalu beresiko. Si Alia bisa-bisa nekat ke sana lagi. Atau Pak Darmawan tanya resepsionis. Habislah kita. Rendra mondar-mandir di ruang tamu sempit itu. Otaknya bekerja keras. Dia harus terlihat profesional. Dia butuh kantor sungguhan. Aku akan sewa virtual office, katanya tiba-tiba. Bukan, yang lebih bagus. Service chat office. Kantor siap pakai yang mewah. Kita sewa untuk 1 hari banyak di pusat bisnis. Ibu Ratna terdiam, memproses ide itu. Sewa? Pakai uang apa? Don, itu masalahnya. Gerutu Rendra. Pasti mahal. Belum lagi aku harus bayar beberapa orang. Bayar orang? Tentu saja Bu. Masa CEO sendirian di kantor? Aku butuh sekretaris palsu, manajer keuangan palsu. Biar Pak Sanjaya yakin, aku bisa panggil Fajar dan Dika. Mereka pasti mau asal dibayar. Ibu Ratnu memijat pelipisnya. Rencana ini semakin rumit dan semakin mahal. Tapi bayangan 10 miliar uang tunai dari Pak Darmawan membuat matanya kembali berbinar. Keserakahannya mengalahkan ketakutannya. Ya sudah, lakukan. Berapa biayanya? Ibu ada simpanan sedikit. Cincin kawin ibu. Jual saja. Rendra mendengus. Cincin kawin ibu paling laku berapa? Tidak akan cukup. Kita butuh uang besar. Uang cepat. Rendra berhenti mondar-mandir. Dia menatap ponselnya. Ada 1 cara. Cara yang berisiko tapi paling cepat. Keesokan paginya, Alia bersikap seperti biasa. Dia membuat sarapan, membersihkan rumah, dan melayani suami serta mertuanya dengan senyum patuh. Dia pura-pura tidak mendengar suara bisik-bisik tegang dari kamar Ibu Ratna tadi malam. Dia juga pura-pura tidak melihat Rendra yang sibuk menelpon di teras, berbicara dengan nada memelas tapi mendesak. Siang itu Alia izin keluar lagi. Kali ini dia bilang mau membeli benang rajut. Ibu Ratna mengizinkannya, terlalu sibuk memikirkan rencana besar mereka. Tapi Alia tidak pergi ke toko benang. Dia kembali ke Menara Sentra. Dia menemui Pak Surya, sang satpam di posnya. Pak Surya, sapa Alia lembut. Pak Surya tampak kaget melihatnya. Loh, Ibu, ada apa lagi? Alia mengeluarkan amplop yang berisi uang kopi yang lumayan tebal. Dia memberikannya kepada Pak Surya. Pak, saya tahu, suami saya bohong. Saya tahu dia OB di sini. Pak Surya menatap amplop itu, lalu menatap Alia. Dia tidak menerimanya. Tidak usah, Ibu. Saya kasihan sama Ibu. Pak, tolong terima.
desak Alia. Saya bukan minta Bapak berbohong, saya cuma minta informasi. Saya harus melindungi ayah saya. Suami saya, dia berencana menipu ayah saya. Mendengar kata menipu, raut wajah Pak Surya mengeras. Dia benci ketidakadilan. Dia akhirnya mengangguk pelan dan menerima amplop itu. Apa yang perlu Ibu tahu? Foto itu, kata Alia. Foto dia di ruang CEO. Apa dia sering melakukannya? Pak Surya menghela nafas. Oh, si Rendra. Dia memang sering bikin ulah. Sering sekali kami pergoki dia foto-foto di ruang meeting Dewan Direksi di lantai 30. Kalau sudah malam, waktu kantor kosong. Dia bilang untuk pamer ke pacarnya. Ternyata untuk menipu istri sendiri. Kurang aja. Alia mengepalkan tangannya. Terima kasih, Pak. Informasi ini sangat berharga. Alia bergegas pergi. Tujuannya berikutnya adalah toko elektronik. Dia menggunakan uang simpanan rahasianya, uang pemberian ayahnya, jauh sebelum dia menikah. Dia membeli alat perekam suara digital terkecil, namun paling sensitif yang bisa dia temukan. Malam itu, saat Rendra dan Ibu Ima sedang fokus menonton televisi, Alia diam-diam menyelipkan alat perekam suara itu di bawah sofa ruang tamu, menempelkannya di rangka kayu, tersembunyi dengan sempurna, tepat seperti dugaannya. Setelah dia pura-pura tidur di kamar, Rendra dan Ibu Ratna memulai rapat mereka di ruang tamu. Alia tidak bisa tidur, dia menunggu fajar. Pagi-pagi sekali, sebelum Rendra dan Ibu Ratna bangun, dia mengambil kembali alat perekam itu. Dia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyumpal telinganya dengan earphone. Apa yang dia dengar membuat darahnya membeku. Suara Rendra. Berhasil, Bu. Cair 2 juta. Memang bunganya gila, tapi tidak masalah. Lunas begitu uang si tua bangka itu masuk. Suara Ibu Ratna. Bagus, cepat kamu sewa kantornya. Gedung yang paling mewah. Jangan tanggung-tanggung. Bayar juga si Fajar dan Dika. Suruh mereka pakai jas. Suara Rendra. Tenang, Bu. Sudah beres. Gedung Aurora Tower lantai 25. Sudah aku sewa untuk hari Rabu. Fajar jadi manajer keuangan, Dika jadi sekretaris. Aku sudah cetak kartu nama palsu. Sempurna. Suara Ibu Ratna. Pintar anak ibu. Setelah Pak Darmawan, ini waktunya berperang Rp juta. Rendra baru saja mendapatkan uang tunai Rp juta dari pinjaman online. Uang itu untuk menjebaknya. Alia tersenyum dingin. Uang itu harus dia habiskan. Alia keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Seolah dia baru saja tidur nyenyak. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Uang pinjol Rendra tidak boleh utuh sampai hari Rabu. Dia harus mengacaukan anggaran mereka. Dia menghampiri Rendra dan Ibu Ratna yang sedang sarapan di meja makan. Keduanya tampak sangat gembira pagi itu. Senyum mereka lebar, seolah baru memenangkan lotre. Tentu saja, pikir Alia, mereka merasa 10 miliar sudah di depan mata. Pagi, Mas. Pagi, Bu. Sapa Alia dengan nada manja yang dibuat-buat. Pagi, sahut Rendra singkat, terlalu sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengatur virtual office-nya. Alia duduk di depan mereka. Dia tidak menyentuh makanannya. Dia menunduk, memainkan ujung jilbabnya dan mulai sesenggukan pelan. Isakan itu langsung menarik perhatian Ibu Ratna. Kenapa lagi kamu ini? Pagi-pagi sudah menangis, bikin sial saja. Rendra mengangkat kepalanya tanpa kesal. Ada apa sih, Alia? Aku lagi sibuk. Alia mengangkat wajahnya. Matanya sengaja ia buat berkaca-kaca. Mas, Ibu, aku gugup sekali mau ketemu Papa hari Rabu. Gugup kenapa? Bentak Ibu Ratna. Bagus kan? Papamu dapat uang. Bukan itu, Bu, kata Alia sambil terisak. Aku malu sama penampilan aku. Rendra dan Ibu Ima saling pandang, tidak mengerti. Alia melanjutkan. Papa itu orangnya sangat teliti. Beliau tahu semua harga barang. Beliau pasti lihat penampilanku dari atas ke bawah. Beliau tahu jilbabku ini sudah 3 tahun. Beliau tahu tasku ini tas murahan. Nanti beliau curiga, Mas. Curiga apa? Tanya Rendra tajam. Curiga, masa istri seorang CEO penampilannya begini kusam? Masa istrinya tidak terawat? Nanti Papa berpikir Mas ini bohong. Nanti Papa tidak jadi investasi. Alia mengucapkan kalimat terakhir itu dengan nada panik. Perkataan Alia menusuk tepat di ketakutan terbesar mereka. Rendra terdiam. Dia melihat Alia. Benar juga, Alia dengan gamis lamanya dan jilbab kusamnya memang tampak menyedihkan. Ayahnya yang kaya raya pasti akan curiga. Terus kamu maunya apa? Tanya Rendra. Suaranya sudah tidak sabar. Alia menatap suaminya dengan mata berbinar. Mas kan baru dapat bonus besar. Alia sengaja menyebut itu. Dia tahu Rendra baru dapat uang. Belikan aku perlengkapan baru, Mas. Biar aku pantas jadi istri CEO. Biar Papa yakin 100%. Belikan aku tas baru, perhiasan, baju baru yang bagus. Ya, Mas, ini demi kelancaran rencana kita kan? Apa? Wajah Rendra memerah. Uang? Lagi-lagi uang. Kamu gila?
Aku tidak punya uang untuk foya-foya. Uang itu untuk operasional kantor. Operasional apa? Tanya Alia polos. Kantor Mas kan sudah besar. Kamu tidak mengerti, bentak Rendra. Tapi di luar dugaan, Ibu Ratna menepuk paha Rendra. Rendra, tunggu, katanya pelan. Ibu Ratna menatap Alia, berpikir keras. Otak liciknya bekerja. Benar juga kata Alia. Ibu, pekik Rendra. Tidak percaya ibunya memihak Alia. Dengar dulu, potong Ibu Ratna. Penampilan Alia itu penting. Itu bagian dari presentasi kita. Pak Darmawan itu orang kaya, matanya jeli. Kalau dia lihat anaknya masih pakai barang buluk, dia pasti berpikir bisnis kamu belum stabil. Dia bisa ragu, kita tidak boleh gagal di detik-detik terakhir. Alia dalam hati bersorak. Keserakahan Ibu Ratna adalah sekutu terbaiknya. Ibu Ratna menatap Rendra. Belikan, turuti saja maunya. Anggap saja ini investasi tambahan. Setelah 10 miliar cair, kamu bisa beli pabrik tasnya sekalian. Rendra tampak frustasi. Dia terjebak. Dia baru saja dapat Rp juta. Dia tidak bisa bilang tidak punya uang. Di satu sisi dia harus menyewa kantor dan membayar Fajar Dika. Di sisi lain, dia harus mendandani istrinya agar penipuan ini terlihat meyakinkan. Baiklah, teriak Rendra sambil membanting sendoknya. Baik, siap-siap kamu. Kita ke mall sekarang. Tapi jangan banyak tingkah, beli yang perlu saja. Iya Mas, terima kasih Mas. Alia tersenyum penuh kemenangan. Hari itu Rendra terpaksa membawa Alia ke mall paling mewah di kota. Dengan hati yang terbakar amarah, dia menggesek kartu debitnya, menghabiskan uang pinjol berbunga tinggi itu. Alia dengan akting polosnya memilih tas bermerek yang harganya lumayan mahal. Yang ini saja Mas, kelihatannya profesional. Gesek. Saldo berkurang. Alia memilih set gamis dan hijab desainer. Warnanya kalem. Mas, kelihatan mahal. Gesek. Saldo berkurang lagi. Alia berhenti di toko perhiasan. Papa pasti cari cincin di jariku. Yang ini saja Mas. Gelang emas tipis. Biar tidak kosong. Gesek. Dalam 3 jam, Rendra telah menghabiskan hampir 20 juta dari uang pinjolannya. Wajahnya pucat. Uang untuk menyewa kantor dan membayar Fajar Dika menipis. Saat mereka berjalan pulang ke parkiran, Alia menenteng semua tas belanjaannya dengan wajah berseri-seri. Rendra menggerutu di belakangnya. Di tengah kekesalannya, Rendra tidak sadar Alia sedang mengirim pesan singkat ke ayahnya. Pak, aku berhasil kuras sebagian uangnya. Mereka makin panik. Hari Rabu, di Aurora Tower, lantai 25. Pastikan Papa siap di rumah. Ibu Ratna menyambut mereka. Dia memeriksa barang-barang belanjaan Alia dengan mata berbinar. Bagus, bagus. Nah, begini baru pantas jadi menantuku. Ibu Ratna kemudian menatap Rendra yang sedang duduk merosot di sofa. Sudah, jangan lemas begitu. Anggap saja uang hilang sedikit. Nanti hari Rabu kita dapat gantinya 1000 kali lipat. Ibu Ratna tertawa puas, lalu mengelus tas baru Alia. Sabar ya nak, Rendra. Nanti kalau uang Papa Sanjaya sudah cair, kita beli pabrik tasnya sekalian. Rendra tampak frustasi. Dia terjebak. Dia baru saja dapat Rp juta. Dia tidak bisa bilang tidak punya uang. Di satu sisi dia harus menyewa kantor dan membayar Fajar Dika. Di sisi lain, dia harus mendandani istrinya agar penipuan ini terlihat meyakinkan. Baiklah, teriak Rendra sambil membanting sendoknya. Baik, siap-siap kamu. Kita ke mall sekarang. Tapi jangan banyak tingkah, beli yang perlu saja. Iya Mas, terima kasih Mas. Alia tersenyum penuh kemenangan. Hari itu Rendra terpaksa membawa Alia ke mall paling mewah di kota. Dengan hati yang terbakar amarah, dia menggesek kartu debitnya, menghabiskan uang pinjol berbunga tinggi itu. Alia dengan akting polosnya memilih tas bermerek yang harganya lumayan mahal. Yang ini saja Mas, kelihatannya profesional. Gesek, saldo berkurang. Alia memilih set gamis dan hijab desainer. Warnanya kalem. Mas, kelihatan mahal. Gesek, saldo berkurang lagi. Alia berhenti di toko perhiasan. Papa pasti cari cincin di jariku. Yang ini saja Mas, gelang emas tipis. Biar tidak kosong. Gesek. Dalam 3 jam, Rendra telah menghabiskan hampir 20 juta dari uang pinjolannya. Wajahnya pucat. Uang untuk menyewa kantor dan membayar Fajar Dika menipis. Saat mereka berjalan pulang ke parkiran, Alia menenteng semua tas belanjaannya dengan wajah berseri-seri. Rendra menggerutu di belakangnya. Di tengah kekesalannya, Rendra tidak sadar Alia sedang mengirim pesan singkat ke ayahnya. Pak, aku berhasil kuras sebagian uangnya. Mereka makin panik. Hari Rabu, di Aurora Tower, lantai 25. Pastikan Papa siap di rumah. Ibu Ratna menyambut mereka. Dia memeriksa barang-barang belanjaan Alia dengan mata berbinar. Bagus, bagus. Nah, begini baru pantas jadi menantuku. Ibu Ratna kemudian menatap Rendra yang sedang duduk merosot di sofa. Sudah, jangan lemas begitu. Anggap saja uang hilang sedikit. Nanti hari Rabu kita dapat gantinya 1000 kali lipat. Ibu Ratna tertawa puas, lalu mengelus tas baru Alia. Sabar ya nak, Rendra. Nanti kalau uang Papa Sanjaya sudah cair, kita beli pabrik tasnya sekalian. Rendra tampak frustasi. Dia terjebak. Dia baru saja dapat Rp juta. Dia tidak bisa bilang tidak punya uang. Di satu sisi dia harus menyewa kantor dan membayar Fajar Dika. Di sisi lain, dia harus mendandani istrinya agar penipuan ini terlihat meyakinkan. Baiklah,
teriak Rendra sambil membanting sendoknya. Baik, siap-siap kamu. Kita ke mall sekarang. Tapi jangan banyak tingkah, beli yang perlu saja. Iya mas, terima kasih mas. Alia tersenyum penuh kemenangan. Hari itu Rendra terpaksa membawa Alia ke mall paling mewah di kota. Dengan hati yang terbakar amarah, dia menggesek kartu debitnya, menghabiskan uang pinjol berbunga tinggi itu. Alia dengan akting polosnya memilih tas bermerek yang harganya lumayan mahal. Yang ini saja mas, kelihatannya profesional. Gesek, saldo berkurang. Alia memilih set gamis dan hijab desainer. Warnanya kalem, mas, kelihatan mahal. Gesek, saldo berkurang lagi. Alia berhenti di toko perhiasan. Papa pasti cari cincin di jariku. Yang ini saja mas, gelang emas tipis, biar tidak kosong. Gesek, dalam 3 jam, Rendra telah menghabiskan hampir 20 juta dari uang pinjolannya. Wajahnya pucat, uang untuk menyewa kantor dan membayar Fajar Dika menipis. Saat mereka berjalan pulang ke parkiran, Alia menenteng semua tas belanjaannya dengan wajah berseri-seri. Rendra menggerutu di belakangnya. Di tengah kekesalannya, Rendra tidak sadar Alia sedang mengirim pesan singkat ke ayahnya. Pak, aku berhasil kuras sebagian uangnya. Mereka makin panik. Hari Rabu, di Aurora Tower, lantai 25. Pastikan papa siap di rumah. Ibu Ratna menyambut mereka. Dia memeriksa barang-barang belanjaan Alia dengan mata berbinar. Bagus, bagus. Nah, begini baru pantas jadi menantuku. Ibu Ratna kemudian menatap Rendra yang sedang duduk merosot di sofa. Sudah, jangan lemas begitu. Anggap saja uang hilang sedikit. Nanti hari Rabu kita dapat gantinya 1000 kali lipat. Ibu Ratna tertawa puas, lalu mengelus tas baru Alia. Sabar ya nak, Rendra. Nanti kalau uang Papa Sanjaya sudah cair, kita beli pabrik tasnya sekalian. Rendra tampak frustasi. Dia terjebak. Dia baru saja dapat Rp juta. Dia tidak bisa bilang tidak punya uang. Di satu sisi dia harus menyewa kantor dan membayar Fajar Dika. Di sisi lain, dia harus mendandani istrinya agar penipuan ini terlihat meyakinkan. Baiklah, teriak Rendra sambil membanting sendoknya. Baik, siap-siap kamu. Kita ke mall sekarang. Tapi jangan banyak tingkah, beli yang perlu saja. Iya mas, terima kasih mas. Alia tersenyum penuh kemenangan. Hari itu Rendra terpaksa membawa Alia ke mall paling mewah di kota. Dengan hati yang terbakar amarah, dia menggesek kartu debitnya, menghabiskan uang pinjol berbunga tinggi itu. Alia dengan akting polosnya memilih tas bermerek yang harganya lumayan mahal. Yang ini saja mas, kelihatannya profesional. Gesek, saldo berkurang. Alia memilih set gamis dan hijab desainer. Warnanya kalem, mas, kelihatan mahal. Gesek, saldo berkurang lagi. Alia berhenti di toko perhiasan. Papa pasti cari cincin di jariku. Yang ini saja mas, gelang emas tipis, biar tidak kosong. Gesek, dalam 3 jam, Rendra telah menghabiskan hampir 20 juta dari uang pinjolannya. Wajahnya pucat, uang untuk menyewa kantor dan membayar Fajar Dika menipis. Saat mereka berjalan pulang ke parkiran, Alia menenteng semua tas belanjaannya dengan wajah berseri-seri. Rendra menggerutu di belakangnya. Di tengah kekesalannya, Rendra tidak sadar Alia sedang mengirim pesan singkat ke ayahnya. Pak, aku berhasil kuras sebagian uangnya. Mereka makin panik. Hari Rabu, di Aurora Tower, lantai 25. Pastikan papa siap di rumah. Ibu Ratna menyambut mereka. Dia memeriksa barang-barang belanjaan Alia dengan mata berbinar. Bagus, bagus. Nah, begini baru pantas jadi menantuku. Ibu Ratna kemudian menatap Rendra yang sedang duduk merosot di sofa. Sudah, jangan lemas begitu. Anggap saja uang hilang sedikit. Nanti hari Rabu kita dapat gantinya 1000 kali lipat. Ibu Ratna tertawa puas, lalu mengelus tas baru Alia. Sabar ya nak, Rendra. Nanti kalau uang Papa Sanjaya sudah cair, kita beli. Menunggu reaksi, Pak Darmawan bersandar di kursinya. Dia tersenyum lebar. Luar biasa, Rendra. Luar biasa. Rendra dan Ibu Ratna tercengang. Semudah itu? Papa bangga sekali sama kamu. Lanjut Pak Sanjaya. Papa tidak salah pilih menantu. Kamu pekerja keras. Alia beruntung punya suami seperti kamu. Dan Papa beruntung punya menantu pebisnis hebat. Wajah Rendra memerah karena bangga. Egonya melambung menembus atap restoran. Dia berhasil. Dia menipu pengusaha besar. Karena itu, kata Pak Darmawan nadanya mantap, Papa putuskan. Papa akan investasi. Ibu Ratna menutup mulutnya, menahan pekikan. 10 miliar, kata Pak Sanjaya tegas. Mata Rendra dan Ibu Ratna membelalak liar. Mereka tidak bisa bernafas. Uang itu nyata. Papa sudah siapkan semuanya. Pak Darmawan meraih tas kerjanya yang diletakkan di kursi sebelahnya. Dia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna biru tua yang tebal. Dia meletakkannya di atas meja, di antara piring-piring mahal yang baru saja datang. Kita selesaikan ini sekarang, kata Pak Darmawan. Ini kontrak investasinya. Setelah ini kita bisa langsung ke kantor kamu di Aurora Tower untuk serah terima simbolis. Kan, kamu sudah siapkan semuanya. Rendra yang masih terhipnotis oleh angka 10 miliar mengangguk cepat. Tentu Pak, sudah siap. Tim saya sudah menunggu di kantor. Bagus. Pak Darmawan membuka map itu. Silakan dibaca dan ditandatangani CEO Rendra.
Rendra menatap lembaran kontrak di atas meja. Tangannya gemetar hebat. Ini dia puncak dari semua kebohongan dan sandiwaranya. 10 miliar. Dia bisa merasakan tatapan ibunya yang penuh keserakahan, mendesaknya untuk cepat. Dia meraih pulpen mahal yang disodorkan oleh Pak Darmawan. Dia membuka halaman terakhir, mencari tempat tanda tangan. Tunggu. Suara tenang Pak Sanjaya menghentikan gerakan tangan Rendra. Rendra mendongak. Wajah ayah mertuanya tidak lagi tersenyum ramah. Wajahnya datar, dingin, dan penuh perhitungan. Jangan buru-buru, Rendra, kata Pak Sanjaya. Papa ini orang kuno. Papa selalu percaya perjanjian harus dibaca dengan teliti. Apalagi ini menyangkut uang besar. Jantung Rendra mulai berdebar tidak karuan. Iya, Pak, tentu. Pak Darmawan membalik beberapa halaman ke tengah kontrak. Dia menunjuk satu pasal dengan jari telunjuknya. Papa cuma mau kamu baca satu pasal ini. Pasal 5. Ini pasal standar di semua kontrak bisnis Papa. Pasal tentang kepercayaan dan konsekuensi. Coba kamu baca keras-keras. Rendra menelan ludah. Ruangan restoran yang ramai tiba-tiba terasa senyap. Dia mencondongkan tubuhnya, matanya menyapu tulisan di pasal 5. Dia membacanya dengan suara pelan dan bergetar. Pasal 5. Jaminan keterangan penerima investasi. Dalam hal ini, Saudara Rendra Firmansyah menjamin bahwa semua data, status, jabatan, dan informasi perusahaan yang diberikan kepada investor adalah benar adanya dan dapat dibuktikan secara hukum. Dia berhenti. Keringat mulai membasahi kerah kemejanya. Lanjutkan, perintah Pak Sanjaya. Suaranya dingin. Rendra melanjutkan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima investasi terbukti melakukan penipuan data, memberikan keterangan palsu mengenai jabatan, status perusahaan atau itikat buruk lainnya, bagian konsekuensinya Rendra, desak Pak Darmawan. Rendra gemetar. Maka penerima investasi wajib mengembalikan 200% dari total nilai investasi sebagai ganti rugi. Alia yang diam sejak tadi berbisik, 200% dari 10 miliar itu 20 miliar, Mas. Mata Rendra membelalak. 20 miliar, ini jebakan. Dia tidak mungkin menandatangani ini. Dia menatap Pak Darmawan dengan ngeri. Dia lalu melirik ibunya. Dia berharap ibunya mengerti bahayanya. Tapi Ibu Ratna yang dibutakan oleh angka 10 miliar sama sekali tidak melihat adanya masalah. Dia hanya melihat angka 20 miliar sebagai gertakan. Kenapa dia Rendra? Desat Ibu Ratna menyenggol kaki Rendra dengan keras di bawah meja. Tanda tangan. Papamu kan percaya sama kamu. Itu kan cuma tulisan formalitas. Kamu kan memang CEO. Apa yang mau ditakutkan? Tapi Bu, bisik Rendra panik. Tanda tangan, desis Ibu Ratna lagi. Matanya melotot. Jangan bikin papa mertuamu ragu. Cepat. Rendra terjepit. Di satu sisi ada denda 20 miliar yang mustahil. Di sisi lain ada 10 miliar yang sudah di depan mata. Jika dia mundur sekarang, Pak Darmawan pasti curiga. Penipuannya akan terbongkar sia-sia. Uang pinjol jutaan akan menghantuinya. Dia akan hancur. Tapi jika dia tanda tangan, dia percaya dia bisa lolos. Fajar dan Dika sudah menunggu. Kantornya sudah siap. Setelah tanda tangan, uang cair, dia bisa kabur bersama ibunya. Pak Darmawan tidak akan bisa menemukannya. Didorong oleh keserakahan dan desakan ibunya, Rendra membuat keputusan fatal. Dia mengambil pulpen itu. Dia memaksakan tawaku. Pasal standar ya Pak. Tentu saja saya mengerti. Saya kan memang CEO betulan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan tangan yang basah oleh keringat, Rendra membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Nama Rendra Firmansyah kini terikat secara hukum pada denda 20 miliar. Begitu pulpen terangkat, Pak Darmawan langsung menarik kontrak itu. Dia menutup mapnya, wajahnya tetap datar. Bagus. Ibu Ratna tersenyum lebar, merasa menang. Rendra mencoba bernafas lega. Alia yang sedari tadi menunduk kini mengangkat wajahnya. Dia tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Selamat ya Mas Rendra, kata Alia. Suaranya terdengar manis namun penuh racun. Rendra merasa ada yang tidak beres dengan senyum itu. Oh iya Pak. Alia beralih ke ayahnya. Untuk merayakan penandatanganan ini, kita harus sekarang juga ke kantor Mas Rendra di Aurora Tower kan? Untuk serah terima simbolisnya? Tentu, kata Pak Darmawan sambil berdiri. Dan seperti janji Alia, tambah Alia, matanya menatap lurus ke arah Rendra. Aku sudah panggil beberapa teman papa, biar mereka bisa meliput kesuksesan Mas. Rendra dan Ibu Ratna membeku. Media? Tanya Rendra. Suaranya tercekat. Alia tersenyum. Bukan sembarang media, Mas. Aku panggil tim pengacara papa dan beberapa wartawan dari koran bisnis. Mereka sudah menunggu kita di lobi Aurora Tower sekarang. Media? Wartawan? Wajah Rendra berubah pucat pasi. Dia menatap Alia dengan ngeri, lalu beralih ke Pak Darmawan. Ibu Ratna yang tadinya tersenyum penuh kemenangan kini membeku. Riasan menornya tiba-tiba terlihat retak. Kenapa harus panggil wartawan? Tanya Rendra. Suaranya tercekat. Ini kan acara keluarga, Pak. Pak Darmawan tersenyum tipis. Kenapa tidak, Rendra?
Bukankah ini pencapaian besar? CEO muda, proyek internasional. Papa pikir kamu akan senang. Papa ingin seluruh dunia tahu betapa hebat menantu Papa. Alia menambahi dengan nada polos yang menusuk. Iya mas, biar semua orang tahu. Biar semua teman arisan Ibu Ratna tidak bisa meremehkan kita lagi. Rendra dan Ibu Ratna terjebak. Menolak kedatangan media berarti mengakui ada yang disembunyikan. Menerimanya berarti bunuh diri massal. Tapi penipuan sudah terlanjur berjalan sejauh ini. Uang pinjaman sudah dihabiskan. Kontrak 20 miliar sudah ditandatangani. Mundur sekarang tidak ada gunanya. Tentu saja, kata Rendra memaksakan tawa yang terdengar seperti orang tercekik. Tentu saja saya senang. Ayo kita ke Aurora Tower. Tim saya sudah menunggu. Perjalanan dari restoran mewah ke Aurora Tower adalah perjalanan terburuk dalam hidup Rendra dan Ibu Ratna. Mereka duduk di kursi belakang taksi, sementara Alia dan Pak Darmawan duduk tenang di mobil terpisah di depan mereka. Ibu Ratna tidak lagi bersuah foto. Dia mencengkram lengan Rendra begitu erat hingga kukunya membenam. Rendra, bagaimana ini? Wartawan. Bisik Ibu Ratna panik, bibirnya gemetar. Diam bu, desis Rendra. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jas sewaannya terasa mencekik. Sudah terlanjur, kita ikuti saja. Yang penting cek 10 miliar itu cair. Setelah itu kita kabur. Peduli setan dengan wartawan. Aurora Tower menjulang lebih angkuh dari Menara Sentra. Lobinya berlapis marmer hitam yang mewah. Dan benar saja, di dekat pilar utama, sekelompok 5 orang pria berjas rapi sudah menunggu. Mereka tidak terlihat seperti wartawan biasa. Mereka terlihat tajam dan serius. Sanjaya, siapa pria yang paling tua? Menjabat tangan Pak Darmawan, tim kami sudah siap. Bagus, kata Pak Darmawan. Kita dengar dulu presentasi dari menantu saya yang hebat ini, baru kita liput. Rendra merasa kakinya seperti jeli. Dia memimpin rombongan itu ke lift. Ibu Ratna berusaha membusungkan dada, mencoba terlihat seperti ibu seorang konglomerat. Padahal wajahnya pucat pasi. Alia berjalan anggun di samping ayahnya. Perjalanan naik ke lantai 25 terasa seperti 1 jam. Pintu lift berdenting dan terbuka menunjukkan koridor mewah. Di ujung koridor, sebuah pintu kayu besar dengan pelang kuningan bertuliskan Arkana Global Group sudah terbuka. Nama perusahaan itu adalah karangan Rendra semalam. Di dalam, Fajar dan Dika, 2 teman pengangguran Rendra sudah berdiri kaku. Mereka mengenakan jas yang kebesaran. Wajah mereka tegang. Ruangan itu adalah service office yang disewa Rendra. Mewah tapi terasa kosong dan baru. Selamat siang Pak Rendra. Sapa Fajar dengan suara dibuat-buat. Selamat datang Pak Darmawan, Bapak-bapak. Ibu Ratna menghela nafas lega. Setidaknya panggungnya terlihat meyakinkan. Silakan duduk, kata Rendra berusaha mengendalikan suaranya yang gemetar. Dia berjalan ke depan, ke meja presentasi, pura-pura menyalakan laptop sewaannya. Baik, seperti yang saya bilang di restoran tadi, perusahaan kita Arkana Global Group sedang dalam proses finalisasi. Rendra mulai mengoceh, mengulang istilah-istilah yang dia hafal, tapi dia tidak bisa fokus. Mata para wartawan itu menatapnya tanpa berkedip. Pak Darmawan duduk tenang. Alia menatapnya dengan senyum sinis yang tidak lepas dari wajahnya. Tepat ketika Rendra akan menampilkan grafik palsunya, pintu ruangan itu diketuk dengan keras. Bukan ketukan sopan. Brak, brak, brak. Permisi, pintu terbuka kasar. Seorang pria berseragam safari rapi masuk dengan wajah merah padam. Dia adalah manajer gedung Aurora Tower. Di dadanya tersemat nama Pak Binsar dan di belakangnya berdiri Pak Surya, Satpam Menara Sentra. Rendra melihat Pak Surya. Darah serasa tersedot dari wajahnya. Dia membeku. Maaf, kata Pak Binsar dengan nada tinggi. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saudara Rendra Firmansyah. Rendra hanya bisa mengangguk kaku. Anda yang menyewa ruang pameran ini atas nama pribadi kan? Lanjut Pak Binsar. Wajah Ibu Ratna berubah bingung. Ruang pameran sewa? Pak Binsar tertawa sinis. Iya Bu, ini servis cat office harian, bukan kantor permanen. Dan Anda, dia menunjuk Rendra, sudah melanggar aturan sewa. Anda membawa media dan rombongan tanpa izin. Anda membuat keributan. Kontrak sewa Anda saya batalkan. Silakan keluar sekarang juga. Ibu Ratna ternganda. Sewa harian. Pak Darmawan berdiri. Sabar Pak Binsar, saya investornya. Saya yang mengundang rekan-rekan ini. Pak Binsar menatap Pak Darmawan. Oh, Bapak investornya. Kalau begitu Bapak sedang ditipu. Orang ini, dia menunjuk Rendra lagi. Bukan CEO, dia penyewa. 1 hari dia membayar pagi tadi dengan uang tunai. Kebenaran itu telak. Fajar dan Dika langsung mengangkat tangan mereka. Sumpah Pak, kami cuma dibayar. Kami tidak tahu apa-apa. Dia bilang ini untuk kejutan ulang tahun. Rendra bersandar di dinding. Kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ibu Ratna mulai gemetar. Rendra, ini tidak benar kan? Bilang sama mereka. Rendra, bilang kamu CEO. Di tengah kekacauan itu, Pak Surya melangkah maju perlahan.
Dia menatap Rendra yang kini menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Suara Pak Surya terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Mas Rendra. Rendra tersentak. Mas Rendra, OB shift malam di Menara Sentra kan? Hening. Kok nekat sekali, Mas? Ngaku jadi CEO, pakai sewa kantor mewah segala. Buat apa, Mas? Pertanyaan sederhana itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan mereka. Ibu Ratna menjerit. Jeritan yang melengking, histeris, penuh kengerian dan rasa malu. OB office boy. Dia menatap Rendra, lalu ke Pak Surya, lalu ke Alia. Para wartawan yang sebenarnya adalah tim pengacara Pasanjaya, serentak maju membuka map mereka dan menyalakan perekam suara di ponsel mereka. Sandiwara telah berakhir. Ruangan kantor sewaan itu meledak dalam kekacauan. Ibu Ratna histeris. Dia mencakar-cakar lengan Rendra, mengguncangnya dengan brutal. Rendra, jawab Rendra. Ini tidak benar, kamu bohong kan? Bilang ini bohong. Tapi Rendra tidak menjawab. Dia hanya bersandar di dinding, matanya kosong menatap lantai marmer palsu. Dia kalah telak. Permainannya selesai. Di tengah jeritan Ibu Ratna, Pak Darmawan melangkah maju dengan tenang. Dia berjalan ke meja tempat Rendra tadi berdiri. Dia mengambil kontrak yang baru saja ditandatangani Rendra di restoran. Dengan gerakan pelan, dia melemparkan map kulit itu ke depan wajah Rendra. Kertas-kertas berhamburan. CEO Pasu, desis Pasanjaya. Suaranya dingin dan menusuk. Seorang OB yang punya akting hebat. Dia menunjuk kontrak yang jatuh di kaki Rendra. Itu tanda tanganmu. Itu pasal 5. Sesuai perjanjian kita yang sah secara hukum, kamu Rendra Firmansyah sekarang berhutang padaku 20 miliar rupiah. Tim pengacara saya akan mengurus tagihannya. Sekarang, Ibu Ratna berhenti menjerit. Napasnya tercekak. 20 miliar? Angka itu menghantamnya seperti palu godam. Masih mau mengelak, Mas? Suara Alia terdengar tenang. Dia berdiri di samping ayahnya. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya yang tertutup hijab tidak menunjukkan emosi, tapi matanya berkilat tajam. Masih mau bilang Ibu Ratna tidak tahu apa-apa? Masih mau bilang ibu hanya korban? Alia mengeluarkan ponselnya. Dia menekan satu tombol. Sabar, Bu. Nanti kalau uang Pasanjaya sudah cair, kita beli pabrik tasnya. Suara Ibu Ratna sendiri. Hasil rekaman Alia memenuhi ruangan itu. Ibu Ratna membeku. Alia menekan tombol lagi. Iya, Bu. Kita ceraikan saja si Alia bodoh itu. Sudah tidak ada gunanya dia. Suara tawa Rendra yang angkuh yang direkam Alia dari balik pintu kamar, kini terdengar mengerikan di ruangan itu. Rekaman itu adalah bukti final. Bukti adanya niat jahat. Bukti adanya persekongkolan. Fajar dan Dika yang melihat kesempatan untuk menyelamatkan diri, langsung bersuara. Kami bersaksi, Pak. Mereka merencanakan ini. Kami dipaksa ikut. Wajah Ibu Ratna berubah dari pucat menjadi kelabu. Dia menatap Alia dengan kebencian murni. Dia sadar, wanita berhijab yang dia anggap bodoh, polos dan penurut, ini telah menghancurkannya. Kamu, desis Ibu Ratna, kamu menjebak kami. Aku hanya memberikan tali, jawab Alia dingin. Kalian sendiri yang mengikat leher kalian dengan keserakahan. Tepat saat itu, pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini bukan Pak Binsar. 3 pria berbadan besar dan berwajah keras masuk. Mereka melihat keramaian itu, tapi tatapan mereka terkunci pada satu orang. Rendra Firmansyah, kata pemimpin mereka. Pinjaman online 500 juta, jatuh tempo hari ini, bunganya sudah jalan, bayar sekarang. Ini adalah pukulan terakhir. Debt collector. Alialah yang memberitahu mereka kapan dan di mana Rendra akan berada. Dengan janji palsu bahwa Rendra akan mendapat uang besar hari ini, Rendra terkepung. Di satu sisi, pengacara menuntut 20 miliar, di sisi lain, debt collector menuntut 500 juta. 2 orang petugas polisi berseragam yang telah dihubungi oleh tim pengacara Pak Darmawan akhirnya tiba. Rendra dan Ibu Ratna tidak bisa berkutik. Mereka dituduh melakukan percobaan penipuan berat dan terencana. Buktinya tidak terbantahkan. Kontrak yang ditandatangani, rekaman suara pengakuan, kesaksian Pak Surya dan pengakuan Fajar Dika. Saat Rendra dan Ibu Ratna digiring keluar dari kantor sewaan itu, mereka benar-benar hancur. Ibu Ratna tidak lagi histeris. Dia hanya menangis tanpa suara. Riasannya luntur berantakan. Rendra berjalan seperti zombie. Borgol mengkilap di pergelangan tangannya. Di lobi, para debt collector itu menghadang mereka lagi. Berteriak menuntut uang. Salah satu pengacara Pasanjaya melangkah maju. Semua aset kedua tersangka akan dibekukan oleh pengadilan, termasuk rumah satu-satunya atas nama Ibu Ratna. Aset itu akan kami sita sebagai pembayaran cicilan awal denda 20 miliar. Habis mereka.
Kehilangan segalanya. Uang, kehormatan, kebebasan dan rumah. Semuanya lenyap dalam satu sore. 6 bulan kemudian, Alia berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kantornya. Dia menatap pemandangan kota. Ironisnya dari kantor barunya, dia bisa melihat gedung Menara Sentra. Tempat semua ini bermula. Dia bukan lagi Alia si istri rumah tangga yang diremehkan. Setelah perceraiannya dikabulkan dengan cepat, ayahnya memintanya kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Alia kini adalah direktur pengembangan bisnis di perusahaan ayahnya, Darmawan Group. Dia adalah CEO dalam arti yang sebenarnya. Dia baru saja selesai memimpin rapat akuisisi perusahaan baru. Rapat berjalan lancar. Dia berjalan keluar ruangan. Stafnya mengangguk hormat. Presentasi yang bagus, Bu Indah. Terima kasih. Lanjutkan proposalnya. Jawabnya tegas namun ramah. Di koridor, seorang OB muda tidak sengaja menyenggol trolinya hingga menumpahkan sedikit air di lantai. OB itu panik melihat Alia. Maaf Bu, maaf, saya akan bersihkan. Alia berhenti. Dia tersenyum. Senyum yang tulus. Tidak apa-apa Mas. Hati-hati ya, lantainya licin. Semangat kerjanya. OB itu tertegun melihat kebaikan Alia, lalu tersenyum lega. Baik Bu, terima kasih. Alia melanjutkan langkahnya. Dia tiba di lobi gedungnya sendiri. Pintu mobil sedan mewah terbuka. Pak Surya dengan seragam security pribadi yang gagah membukakan pintu untuknya. Setelah insiden itu, Pak Darmawan merekrut Pak Surya sebagai kepala keamanan pribadi Alia. Mobil siap Bu Alia, kata Pak Surya hormat. Terima kasih Pak Surya. Alia masuk ke mobil. Dia bersandar di kursi kulit yang nyaman. Dia teringat hari itu, hari di mana dia melihat suaminya mendorong troli pembersih. Rasa sakit itu sudah lama hilang. Yang tersisa hanyalah rasa syukur atas kebenaran yang terungkap. Dia mengambil ponselnya, menelepon ayahnya. Halo Pak, rapatnya sukses. Aku pulang sekarang. Dia menutup telepon, menatap sinar matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta, dan tersenyum damai.